Memasuki tahun 2026. Sekarang di Februari ya, insentif mobil listrik itu belum turun-turun juga nih. Nah, bagi kalian yang mau mulai beralih ke kendaraan elektrifikasi, mungkin Daihatsu Smart Hybrid bisa menjadi salah satu pilihan karena dia sudah berteknologi hybrid juga, yang pasti irit BBM. Dan kayak gimana sih kira-kira mobil ini, seberapa tangguh mobil ini? Terus tonton video ini sampai selesai. Kenapa sih insentif mobil listrik itu penting untuk dibahas? Ya karena melalui insentif tersebut banyak banget ya mobil-mobil baru yang masuk ke Indonesia tahun lalu yang di bawah harga 200 jutaan kayak gitu. Nah, tanpa insentif tersebut otomatis harganya tentu akan naik. Bahkan kalau kita hitung-hitung kasar ya, itu naiknya bisa hampir 2 kali lipatnya. Contohnya, Atowan yang kita kenal sebagai mobil listrik termurah di Indonesia. Itu kan sejak peluncurannya dihargai 290 jutaan ya. Nah, ketika nggak ada insentif lagi, itu bisa naiknya sampai 400 jutaan. Kalau itu benar-benar kejadian, maka mobil hybrid itu seperti Daihatsu Rocky, ya hybrid ini bisa menjadi pilihan. Karena harganya cukup rasional ya, di 299 juta per Februari 2026. Ya, walaupun ada Veloz juga ya yang baru dibanderol dengan harga yang sama. Dan kerennya lagi, Rocky Smart Hybrid merupakan mobil yang diimpor langsung dari Jepang. Jadi ya kapan lagi gitu, dengan harga di bawah 300 juta sudah punya mobil JDM Jepang. Tapi meski begitu, ini bukan tipe yang tertinggi ya. Ini kalau di Jepang ada di tengah-tengah, tipe X. Jadi kalau dibawa ke sini dan kita bandingkan dengan Rocky yang tipe tertingginya, itu banyak banget fitur yang seperti absen ya, atau disunat kayak gitu. Salah satunya cruise control. Di sini nggak ada cruise controlnya, tapi kalau kita bandingkan dengan konsumsi BBM ya jangan ditanya lah ya, jauh ini lebih hemat. Ya teman-teman, jadi setelah kita pakai Rocky Hybrid ini dalam beberapa hari, tercatat di layar MID, ini kita udah pakai sampai 100 km ya. Dari data MID kita dapat konsumsi BBM-nya di 24 km per liter. Itu yang paling hematnya. Kita kombinasi jalanan tol, jalanan yang macet-macetan juga jalanan kita masuk-masuk sedikit, jalanan yang cukup kecil ya. Terus untuk konsumsi terborosnya itu kita dapat di sekitar 20 km per liter. Ya masih cukup fantastis ya untuk mobil perkotaan. Dan bisa dibilang mobil ini itu ya REV sih, range extended ya. Karena yang menggerakkan roda depan dari Rocky Hybrid itu motor listriknya langsung gitu. Dan mesin bensinnya cuma untuk support baterainya aja gitu, supaya selalu berada di kondisi setengah ataupun full. Jadi cara kerja hybridnya itu benar-benar menyerupai seperti mobil listrik. Otomatis tarikannya juga lebih instan sih. Jadi lebih fun dibandingkan dengan Rocky yang biasa ya. Tapi ya kalau untuk handlingnya sih seperti Rocky yang biasa ya. Dia bantingannya nggak terlalu kasar, tapi juga nggak terlalu empuk. Terus juga untuk body rollnya ya seperti kita bawa Rocky yang bensin gitu. Rocky Hybrid ini pendekatannya tuh kan lebih ke efisiensi bahan bakar ya teman-teman ya, supaya mobil ini konsumsinya lebih irit gitu. Sehingga untuk drive mode-nya dia cuma ada 2, ada Ecos dan juga normal. Seingat saya nih, untuk Rocky yang bensin tuh tipe tertinggi itu ada mode power ya. Di sini absen. Ya, tapi kalau kita bicara fitur, di sini banyak banget fitur ADAS yang absen ya, absen hadir. Nih kelihatan nih sebelah kanan saya nih setirnya kosong nih. Biasanya di Rocky yang bensin tipe tertinggi di sini ada cruise control salah satunya. Di sini nggak ada. Tapi masih ada collision warning-nya, di sini ada lane keep assist-nya juga. Blind spot warning-nya juga tetap ada. Kemudian juga di sini ada kamera parkir. Ya, untuk sebagai penghibur ya. Di Rocky Hybrid juga disematin tuh kaca spion sebelah kirinya ala-ala JDM gitu. Cuman ya nggak ngubah rasa berkendaranya sih, tetap sama. Kemudian sini head unitnya cukup besar,
enak juga gitu ngeliatnya dan gampang untuk diaplikasikan karena rada condong ke driver. Tapi untuk menunya cukup sederhana ya di sini. Oh, di sini juga ada Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi sayangnya kenapa masih pakai kabel ya? Dan kabelnya itu ada di laci gitu, bukan yang ada di kabel USB tengah sini. Jadi kan rada repot ya kalau kita pakai mobil ini sendirian ya. Nah, jadi sayang banget ya. Kenapa nggak dipindahin aja sih ke tengah gitu ya? Kesannya kayak Daihatsu males gitu ya. Padahal tinggal kan cukup mudah ya untuk memindahkan dari laci tuh ke tengah gitu. Jadi kita juga enak gitu untuk ngoperasiinnya. Nah teman-teman, menurut saya nih yang jadi catatan penting di mobil ini ada pada suara mesinnya. Ya memang sih mobil ini digerakkan mayoritas oleh baterai, tapi ketika mesinnya nyala untuk ngecas baterai, itu suaranya bener-bener kedengeran banget sampai ke kabin. Jadi nyalanya mesin itu nggak seamless gitu. Jadi terdengar seperti suara mesin di RPM menengah ke tinggi lah ya, sekitar 3000 sampai 5000 RPM. Sehingga kita jadi kedengaran banget nih yang ada di kabin. Nah, apalagi ketika kecepatannya nih lagi di kecepatan jalan tol ya, otomatis kan kecepatannya lebih tinggi. Daya yang dibutuhkan oleh baterai juga lebih tinggi. Tentu suara mesin jadi lebih ngegraung ya dibandingkan dengan kita jalan di jalan perkotaan. Terus bicara material nih teman-teman. Seperti Rocky pada umumnya lah ya. Interiornya ini dibalut full oleh plastik. Ini plastik, terus ini juga plastik nih. Bahkan setirnya ini teman-teman, ini bukan kulit, ini karet gitu. Ya jadi nggak kerasa seperti mobil Daihatsu paling canggih di Indonesia sih. Oke teman-teman, jadi saya bisa menyimpulkan nih bahwa Daihatsu Rocky Hybrid adalah sebuah Rocky. Ya, SUV ringkas yang kita kenal sangat andal, sangat cukup banget untuk mobil perkotaan. Dia drive experience-nya juga menarik, enak, dan juga tentu hemat bahan bakar. Dengan ditambahkannya teknologi eSmart Hybrid, mobil ini jadi lebih hemat. Tadi saya sudah mention juga ya, bisa capai 24 km per liter dengan kita pakai mobil ini 100 kilo. Kemudian juga dari sisi noise-nya tereduksi sedikit, ya nggak terlalu jauh ya dibandingkan mobil yang versi bensin ya. Jadi ya balik lagi, ini adalah mobil dari Daihatsu yang mana sasaran konsumen ya adalah first buyer, sehingga semua pendekatannya ini benar-benar disesuaikan dengan konsumen perkotaan, konsumen menang mending. Jadi kalau misalkan kalian mencari yang sangat soft interiornya atau misalkan drive experience-nya sangat luar biasa dengan banyak banget fitur, ya kayaknya bukan itu sasaran dari mobil ini. Dengan harga 299 juta, apakah mobil ini pantas untuk dilirik? Ya itu balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian ingin mencari mobil elektrifikasi dan masih bingung karena mobil listrik akan naik apa enggak nih, ini mungkin bisa dilirik ya.